Ya, eee, untuk, moderatornya silakan dipandu ya, terkait dengan topik hari ini apa nih? Silakan. Baik, sebelumnya selamat sore dokter dan teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan saya Nika Dede Setanda Putri dari Prodi PSKM dengan 3 digit NIM terakhir 032. Baik, di sini saya sebagai moderator izin untuk memandu jalannya SGD pada hari ini. Nah, sebelum ke tahap diskusi, di sini saya izin untuk membacakan skenario 2 terlebih dahulu. Jadi skenario 2 itu berkaitan dengan kesulitan komunikasi karena pasien dan nakes memiliki persepsi atau pemahaman yang berbeda. Jadi ada seorang perempuan yang berumur 55 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan sakit kepala dan mudah lelah. Pasien biasanya rutin ke puskesmas karena mengalami hipertensi, tetapi 6 bulan belakangan pasien tidak kontrol ke puskesmas karena suaminya tidak mau mengantarkannya. Nah, saat petugas kesehatan memberikan edukasi tentang pengelolaan hipertensi di rumah, suami pasien mengatakan hal tersebut tidak perlu karena kemungkinan penyakit pasien disebabkan oleh hal-hal yang non-medis. Petugas kesehatan merasa kesulitan berkomunikasi dengan suami pasien karena adanya perbedaan persepsi atau pemahaman sehingga berencana akan mencari strategi untuk mengatasi hal tersebut. Baik, selanjutnya kita masuk ke step 1, yaitu klarifikasi istilah sesuai topik yang belum diketahui dalam skenario dengan mencari istilah yang belum diketahui dalam kamus terkait pembahasan. Baik, mungkin di sini yang pertama saya izin menjawab terkait istilah yang belum dipahami, yaitu yang pertama mengenai hipertensi. Jadi menurut saya hipertensi merupakan tekanan darah tinggi atau terjadinya peningkatan darah sistolik. Kemudian yang kedua ada mengenai edukasi, di mana edukasi merupakan suatu keadaan atau kejadian terkait suatu proses pengubahan sikap dan tata perilaku seseorang atau kelompok, di mana dalam usaha mendewasakan perilaku manusia. Dan yang ketiga ada istilah mengenai strategi. Strategi merupakan suatu perencanaan yang dimana digunakan dalam jangka panjang yang disusun sedemikian rupa untuk mencapai suatu sasaran tertentu serta tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Mungkin sekian pendapat dari saya. Apabila ada teman-teman yang ingin berpendapat, dipersilahkan. Baik, selamat sore dokter dan teman-teman. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ananda Karaharja dari PSSKPD dengan 3 digit NIM terakhir 136. Di sini saya mohon izin untuk menambahkan mengenai step 1 untuk istilah yang belum dimengerti. Jadi di sini yang saya tambahkan yang pertama ada puskesmas, di mana puskesmas ini adalah pusat kesehatan masyarakat, yaitu poliklinik di tingkat kecamatan tempat rakyat menerima pelayanan kesehatan. Kemudian yang kedua ada istilah non-medis, di mana non-medis ini artinya tidak berhubungan dengan ilmu pengobatan ataupun ilmu kedokteran. Kemudian yang ketiga ada komunikasi, di mana komunikasi ini merupakan kegiatan pengiriman dan juga penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Dan kemudian yang saya tambahkan yang terakhir adalah persepsi, di mana persepsi ini adalah tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Mungkin sekian jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Mungkin apa dari teman-teman yang lain ada yang ingin berpendapat? Baik, jika tidak ada, kita lanjutkan ke step 2, yaitu mengenai merumuskan dan mendiskusikan pertanyaan berdasarkan masalah yang ada di skenario. Mungkin bagi teman-teman yang ingin berpendapat, dipersilahkan. Selamat siang dokter dan teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya Nikade Ananda Setyadianti dari PSSKPD dengan 3 digit terakhir 035. Di sini menurut saya diskusi permasalahan yang saya temukan, jadi konflik atau kesalahpahaman atau miscommunication itu
sering terjadi yang disebabkan karena ada perbedaan persepsi. Perbedaan persepsi ini sering kali muncul karena perbedaan latar belakang budaya dan perbedaan tingkat pendidikan sehingga muncul pemahaman yang berbeda dalam komunikasi. Sehingga pertanyaannya, bagaimana strategi komunikasi yang dapat digunakan oleh petugas kesehatan dalam melakukan proses edukasi kepada pasien? Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Satya atas pendapatnya. Mungkin dari teman-teman yang lain apabila ingin berpendapat dipersilakan. Baik, izin berpendapat. Sebelumnya perkenalkan, saya Niputulis Purnama Devi dengan 306 terakhir 061 dari Prodi PSSP. Izin menambahkan itu terkait dengan case tadi, itu dampak apa yang dapat terjadi jika komunikasi yang terjadi di antara petugas kesehatan dengan pasien dan juga keluarganya itu kurang efektif. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Lilis atas pendapatnya. Jika ada teman-teman ingin berpendapat lagi, dipersilakan. Baik, saya izin berpendapat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Monika Priyatanjaya dari Prodi PSS KPD dengan 3 digit NIM terakhir 085. Jadi, bagaimana cara petugas kesehatan berkomunikasi dan menyikapi perbedaan persepsi atau pemahaman yang dialami oleh keluarga pasien? Lalu, seberapa pentingkah proses komunikasi dalam pelayanan kesehatan? Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Monika. Mungkin dari teman-teman yang lain, apabila ingin berpendapat, dipersilakan. Baik, jika tidak ada, kita lanjutkan ke step 3, yaitu mengenai mendiskusikan masalah yang telah teridentifikasi. Bagi teman-teman yang ingin berpendapat, langsung dipersilakan untuk unmute. Selamat sore. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putu Nadia Udina dengan 3 digit NIM terakhir 060 dari Prodi Psikologi. Saya izin menjawab pertanyaan pertama dari Nanda tadi terkait bagaimana strategi komunikasi yang dapat digunakan oleh petugas kesehatan dalam melakukan proses edukasi kepada pasien. Bekerja sebagai tenaga medis berarti emang udah harus siap bertemu dan dengan berbagai macam individu dengan berbagai latar yang berbeda-beda. Nah, tidak jarang pada beberapa kasus pasien atau pihak keluarga menolak bantuan padahal mereka sejatinya memerlukan bantuan sehingga hal tersebut menjadi sangat menyulitkan. Dalam kasus ini, sang suami menolak perawatan yang hendak diberikan kepada istrinya dengan alasan penyakit yang diderita istrinya adalah karena penyebab non-medis. Sebagai seorang tenaga kesehatan, kita harus memahami kendala pasien dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan dan budaya yang berbeda dari dirinya dan tetap menghargai pendapat serta kepercayaan yang dianut walaupun keputusan terakhir tetap akan diserahkan kepada pihak pasien dan juga keluarga, tapi kita sebagai tenaga kesehatan tetap harus mengusahakan yang terbaik. Dalam hal ini, strategi komunikasi yang bisa diterapkan adalah strategi komunikasi yang berfokus pada pasien dan kesembuhan pasien. Tenaga kesehatan perlu memberi pengertian namun tetap menyampaikan informasi yang dibutuhkan secara penuh perhatian. Perlu disampaikan bahwa segala edukasi dan rencana pengobatan bertujuan untuk meringankan penderitaan dan memastikan bahwa pasien memiliki kualitas hidup untuk menjadi yang lebih baik, sehingga diharapkan sang suami dapat melihat dari sudut pandang yang berbeda, karena kepercayaan akan suatu hal sebaiknya tidak menutup fakta lain yang mungkin juga dapat membantu penyembuhan pasien. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Jika ada yang ingin berpendapat lagi, mungkin dipersilakan. Izin berpendapat ya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Arianti Swandewi dengan 3 digit NIM terakhir 037 dari program studi ilmu keperawatan. Saya izin berpendapat terkait permasalahan kedua yang diutarakan oleh Lilis, yaitu dampak apa yang dapat terjadi jika komunikasi yang terjadi di antara petugas kesehatan dengan pasien dan juga keluarga kurang efektif. Nah, dampak yang dapat timbul akibat komunikasi yang tidak efektif ialah salah satunya itu ada kesalahpahaman maupun kesalahan informasi yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang dapat berakibat pada ketidakpuasan pasien
bahkan dapat berakibat kesalahan fatal yang bisa sampai ke jalur hukum. Nah, selain itu, dampak yang dapat ditimbulkan ialah pasien dan keluarga akan lebih memilih pengobatan alternatif yang dimana itu tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat memicu permasalahan lain muncul apabila tenaga kesehatan tidak dapat menjelaskan terkait dengan penyakit dan pengobatan pasien dengan bahasa yang sederhana. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Mungkin jika ada teman-teman yang ingin berpendapat kembali, dipersilahkan. Baik, mohon izin untuk menyampaikan pendapat kembali. Jadi, selamat sore, dokter dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Gede Krisna Uda Pratnyana dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 038 dari Prodi Farmasi. Jadi di sini saya ingin menambahkan sedikit terkait dampak negatif yang dapat timbul akibat komunikasi yang tidak efektif antara tenaga kesehatan dengan pasien gitu. Nah, adapun dampak-dampak negatif yang dapat terjadi terutama bagi pasien, diantaranya yang pertama yaitu pasien akan mudah mengalami salah persepsi. Komunikasi yang kurang baik bisa menyebabkan orang lain tersinggung karena dianggap kurang sopan atau berlawanan dengan kebiasaan di lingkungan sekitar pasien. Sebagai tenaga medis, kita harus berusaha memberikan pelayanan terbaik bagi pasien. Namun apabila pasien tidak menyetujui pengobatan tersebut, maka sebagai tenaga medis tidak boleh melakukan pemaksaan. Hal tersebut bertujuan untuk menghormati hak otonomi pasien dalam menentukan pilihan pengobatannya sendiri. Kemudian yang kedua, yaitu pasien tidak akan mendapatkan pengobatan atau pelayanan kesehatan dengan baik. Hal tersebut bisa terjadi apabila pasien tetap pada pandangannya bahwa penyakit yang dideritanya disebabkan oleh faktor non-medis. Dengan komunikasi yang kurang efektif, tentu sulit untuk menjalin hubungan dan membujuk pasien untuk melakukan pengobatan yang benar demi keselamatan diri pasien sendiri. Lalu yang lebih dikhawatirkan lagi nantinya, penyakit yang diderita oleh pasien menjadi semakin parah. Seperti yang diketahui, hipertensi termasuk ke dalam penyakit yang berbahaya dengan risiko terjadi stroke hingga kematian di kemudian hari. Untuk itu, solusi satu-satunya yang bisa dilakukan oleh tenaga kesehatan adalah dengan menjalin hubungan yang baik dengan pasien serta dengan keluarga pasien melalui komunikasi yang efektif. Sekian pendapat dari saya. Waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Krisna atas pendapatnya. Jika ada yang ingin berpendapat kembali, dipersilahkan. Izin berpendapat sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah terdengar. Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat sore, dokter dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Niputu Primadita Nyeswari dari Prodi PSPD dengan 3 digit NIM terakhir 186. Izin menjawab untuk pertanyaan yang nomor 3 dari Monica. Itu bagaimana caranya untuk berkomunikasi dan menyikapi perbedaan persepsi antara tenaga kesehatan dan pasien, dan seberapa pentingkah proses komunikasi dalam pelayanan kesehatan. Nah, di sini ada beberapa strategi untuk menghadapi perbedaan persepsi atau pemahaman. Yang pertama itu menggunakan penerjemah, yang mana berfungsi sebagai jembatan antara tenaga kesehatan dan pasien. Selanjutnya, yang kedua yaitu mempelajari budaya dan karakter masyarakat setempat atau dari pasien itu sendiri. Yang mana bisa dengan cara bertanya melalui tenaga kesehatan juga yang berasal dari daerah atau memiliki pemahaman yang sama dengan pasien. Selanjutnya yang ketiga yaitu mengadakan sosialisasi ke desa-desa. Yang mana ini untuk memberikan pemahaman terkait dunia medis agar bisa mencegah kesalahpahaman antar tenaga kesehatan dan pasien. Dan yang terakhir itu bisa dengan cara meningkatkan kemampuan bahasa, yaitu dengan cara membaca buku, menonton, dan lain-lain. Nah, seberapa pentingkah proses komunikasi itu? Sebenarnya itu sangat penting. Komunikasi itu yang baik antara tenaga kesehatan dan pasien memiliki peran besar. Yang mana yang pertama untuk meningkatkan pemahaman informasi medis untuk pasien. Yang kedua yaitu membangun rasa percaya penuh kepada tenaga kesehatan yang menanganinya, sehingga pasien akan patuh terhadap semua saran dan nasihat dari tenaga kesehatan. Dan yang terakhir yaitu agar mendapatkan informasi dari pasien, yang itu merupakan salah satu hal yang penting bagi tenaga kesehatan. Sekian jawaban dari saya kembali ke moderator. Terima kasih.
Baik, terima kasih atas pendapatnya. Jika ada yang ingin berpendapat lagi, dipersilakan. Baik, jika tidak ada, kita lanjutkan pada step 4, yaitu mengenai mereview penjelasan pada step 3, berdasarkan referensi yang sudah ditemukan. Bagi teman-teman yang ingin berpendapat, dipersilakan. Baik, selamat sore dokter dan teman-teman. Sebelumnya perkenalkan saya Theodora Angel Wijaya dengan 3 digit NIM terakhir 073 dari Prodi PSSKM. Sebelumnya saya mohon izin tidak dapat menghidupkan kamera karena jika saya menghidupkan kamera jawaban yang akan saya berikan tidak tersampaikan dengan baik karena jaringannya kurang stabil. Jadi saya akan mereview jawaban dari pertanyaan yang pertama. Jadi dalam menjalankan tugasnya, petugas kesehatan pasti akan bertemu dengan pasien yang berbeda setiap harinya. Pasien tersebut berasal dari berbagai latar belakang dengan kepercayaan dan kebudayaan yang berbeda. Tidak jarang perbedaan latar belakang, kepercayaan, dan kebudayaan tersebut dapat menghambat pemberian penanganan kepada pasien. Salah satunya seperti yang terjadi pada kasus. Adanya kepercayaan yang dimiliki suami pasien bahwa penyakit istrinya disebabkan oleh hal-hal non-medis tentu akan menghambat penanganan pasien yang kemungkinan dapat mengakibatkan masalah kesehatan lebih serius ke depannya. Pada kasus ini, dapat ditemukan kemungkinan hambatan dalam pemberian edukasi oleh petugas kesehatan kepada suami pasien, yakni hambatan bahasa dan hambatan budaya yang menyebabkan perbedaan persepsi. Oleh karena itu, strategi komunikasi yang dapat diterapkan dalam pemberian edukasi oleh petugas kesehatan adalah dengan mengatasi hambatan bahasa dan budaya melalui upaya berikut. Jadi, upaya ini terdapat dalam jurnal yang ditulis oleh Kewas dan Darmastuti tahun 2020. Yang pertama, untuk mengatasi hambatan bahasa, petugas kesehatan dapat menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh orang awam. Selain itu, petugas kesehatan dapat turut mengajak penerjemah atau translator yang memang berasal dari daerah tersebut saat mengedukasi suami pasien. Adanya penerjemah akan memudahkan penyampaian edukasi karena kesamaan bahasa yang dimiliki dan dipahami oleh penerjemah dan suami pasien. Yang kedua, untuk mengatasi hambatan budaya, petugas kesehatan dapat mempelajari budaya dan karakter pasien beserta keluarganya melalui tokoh masyarakat daerah setempat maupun petugas kesehatan yang merupakan penduduk asli daerah tersebut. Petugas kesehatan dapat mengidentifikasi bagaimana keadaan di daerah tersebut yang membentuk kepercayaan suami pasien akan penyakit yang disebabkan oleh hal non-medis, serta bagaimana pengalaman masyarakat sekitar terkait kesehatan yang pernah terjadi di daerah tersebut yang dikaitkan dengan hal non-medis. Dengan penanganan hambatan bahasa dan budaya, diharapkan menjadi strategi komunikasi yang tepat dalam pemberian edukasi kepada suami pasien, sehingga antara suami pasien dengan petugas kesehatan memiliki persepsi yang sama mengenai edukasi seputar pengelolaan hipertensi di rumah bagi pasien hipertensi tersebut. Sekian jawaban yang dapat saya berikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Jika ada yang ingin berpendapat lagi, dipersilahkan. Selamat sore dokter dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Arisya Pramesti Putri dengan NIM 3 digit terakhir 043 dari Prodi Kedokteran Gigi. Saya izin untuk mereview untuk pertanyaan kedua dari rilis, yaitu dampak apa yang dapat terjadi jika komunikasi yang terjadi di antara petugas kesehatan dengan pasien dan juga keluarganya kurang efektif. Di mana saya mendapatkan dari artikel dengan judul Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organization tahun 2016, di mana pada artikel tersebut mengatakan bahwa komunikasi dalam dunia kesehatan adalah pengiriman pesan antara pengirim dan penerima dengan interaksi di antara keduanya yang bertujuan menumbuhkan kepercayaan, menyebabkan keamanan, menimbulkan kepuasan, meningkatkan pengobatan yang menuju kesembuhan, karena di dalam komunikasi saling memberi dan menerima antar pasien dan petugas kesehatan. Komunikasi yang tidak baik akan meningkatkan risiko dari suatu masalah, namun kecakapan berkomunikasi dapat meningkatkan keselamatan pasien. Selain itu, berdasarkan penelitian oleh Agency for Healthcare Research and Quality di dalam bukunya, mengatakan bahwa akar masalah kejadian yang tidak diharapkan dalam masalah komunikasi yaitu sebanyak 65% dibanding dengan masalah dengan pasien sebanyak 40% dan kompetensi sebanyak 20%. Kegagalan komunikasi memberi pengaruh yang besar terhadap terjadinya kejadian yang tidak diharapkan dan kualitas mutu dari pelayanan kesehatan.
Menurut The American Nurse Association, komunikasi efektif sebagai standar praktik dari keperawatan profesional. Kompetensi profesional dalam praktik keperawatan tidak hanya psikomotor dan juga keterampilan diagnosis klinis, tetapi juga kemampuan dalam keterampilan interpersonal dan juga komunikasi. Komunikasi efektif merupakan aspek yang penting yang harus dimiliki oleh perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan, karena perawat selalu mendampingi pasien di rumah sakit. Oke, sekian dari pendapat saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Jika ada yang ingin berpendapat lagi, dipersilakan. Saya ingin izin berpendapat. Sebelumnya, selamat sore dokter dan teman-teman. Sebelumnya perkenalkan nama saya Gunda Swe Praranti dengan NIM Akira 088 dari PSSKM. Izin berpendapat mengenai pertanyaan 3 dari step 2. Jadi, persepsi merupakan suatu pengamatan tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi menjadi salah satu hal yang penting dalam sebuah komunikasi, termasuk dalam proses komunikasi yang terjadi antara petugas kesehatan dengan pasien. Perbedaan persepsi terkadang menjadi penghambat komunikasi antar pemberi informasi dengan pendengar. Hal ini ditunjukkan dari setiap simbol yang dikirimkan oleh pemberi informasi. Dalam hal ini, petugas kesehatan tidak langsung dapat diterima dan mudah dimengerti oleh pasien. Biasanya perbedaan persepsi terjadi disebabkan karena pandangan negatif dari pasien yang disebabkan karena ketidakjelasan makna yang disampaikan petugas kesehatan. Supaya dapat mengatasi hal tersebut, petugas kesehatan perlu memahami kembali cara berkomunikasi yang baik dan benar. Menurut Dharma Stuti tahun 2020, hal yang perlu diperhatikan dalam berkomunikasi yaitu siapa komunikatornya, pesan apa yang disampaikan, media apa yang digunakan, siapa komunikannya, dan apa yang diharapkan dari komunikasi tersebut. Dan itu terdapat strategi-strategi yang digunakan dalam menyikapi perbedaan persepsi, yaitu menggunakan penerjemah, edukasi pasien, mempelajari budaya dan karakter pasien, dan melakukan sosialisasi. Hal ini perlu diperhatikan mengingat pentingnya proses komunikasi dalam mengubah persepsi dan membangun kepercayaan pasien. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Lalu moderatornya gimana? Mohon maaf, tadi ada kendala sinyal. Baik, saya izin melanjutkan. Bagi teman-teman yang ingin berpendapat, dipersilakan. Baik, saya mohon izin untuk menjawab, menambahkan sebelumnya apakah suara saya terdengar ya? Sudah terdengar. Baik, saya mohon izin untuk menambahkan sebelumnya perkenalkan saya Intan Nama Apsari dengan 3 digit NIM terakhir 039 dari Prodi Fisioterapi. Saya izin untuk menambahkan terkait dengan pertanyaan yang diajukan oleh Monica, bagaimana cara petugas kesehatan berkomunikasi dan menyikapi perbedaan persepsi atau pemahaman yang dialami oleh keluarga pasien, dan seberapa pentingkah proses komunikasi dalam pelayanan kesehatan. Jadi, pentingnya komunikasi dalam pelayanan kesehatan ini bertujuan untuk membangun hubungan interpersonal yang baik antara tenaga kesehatan atau dokter dan juga pasien dapat dilihat sebagai tujuan dari komunikasi. Ruther dan juga Hall menyatakan bahwa komunikasi adalah bahan dasar utama dalam pelayanan kesehatan. Komunikasi adalah instrumen dasar di mana hubungan dokter dan juga pasien dibuat di mana tujuan terapi tercapai. Dari sudut pandang ini, hubungan interpersonal yang baik dapat dianggap sebagai persyarat untuk perawatan medis yang optimal. Tujuan lainnya adalah komunikasi sebagai pertukaran komunikasi antar dokter dan juga pasien, di mana informasi dapat dilihat sebagai sumber daya dibawa ke interaksi lisan oleh kedua belah pihak. Pertukaran informasi terdiri dari pemberi informasi dan pencarian informasi. Dari sudut pandang ilmu kedokteran dokter membutuhkan informasi untuk menetapkan diagnosis dan juga rencana pengobatan yang tepat. Dari sudut pandang pasien, pasien akan
mendapatkan dua kebutuhan yang harus terpenuhi ketika ia mengunjungi seorang dokter, yaitu pasien wajib mengetahui dan mengerti apa yang sedang dialami dan dalam dirinya. Selanjutnya, tujuan utama dari komunikasi adalah membuat keputusan tentang pengobatan, dan normalnya hubungan yang ideal antara dokter dan juga pasien adalah partneristik di mana dokter akan mengarahkan pengobatan dan membuat keputusan tentang pengobatan, di mana keputusan tentang pengobatan tersebut sudah disetujui oleh pasien terlebih dahulu. Komunikasi yang baik antara dokter dan juga pasien memiliki potensi yang besar dalam membantu pasien untuk mengatur emosi, meningkatkan pemahaman informasi medis, persepsi dan juga harapan, serta membangun rasa percaya penuh pada dokter dan yang menanganinya sehingga pasien akan patuh terhadap semua saran dan nasihat dari dokter. Mungkin sekian tambahan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Jika ada yang ingin berpendapat lagi, dipersilakan. Baik, jika tidak ada, kita lanjutkan pada step 5, yaitu mengenai merumuskan tujuan belajar berdasarkan kesepakatan kelompok. Bagi teman-teman yang ingin berpendapat, dipersilakan. Selamat sore dokter dan juga teman-teman. Saya izin untuk memberikan pendapat untuk yang step kelima ini. Jadi tujuan belajar yang bisa kita ambil dari SGD kali ini itu yaitu melatih kemampuan berkomunikasi yang nantinya akan sangat diperlukan apabila terjun ke dunia profesi. Kemudian juga tujuannya untuk mengetahui bahwa ada berbagai macam individu yang akan dihadapi nantinya sehingga kita siap untuk menghadapi hal tersebut di kemudian hari. Mungkin sekian saja pendapat dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Jika ada yang ingin berpendapat kembali, dipersilakan. Baik, izin berpendapat. Selamat sore dokter dan teman-teman sekalian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Imadi Primarenanda dari program studi farmasi dengan 3 digit NIM terakhir 083. Nah, jadi saya ingin sedikit menambahkan terkait tujuan belajar dari SGD kali ini, yaitu yang pertama, untuk meningkatkan cara komunikasi tenaga kesehatan melalui edukasi pada pasien tersebut, sehingga pasien memiliki perspektif positif yang dapat meningkatkan motivasi dan kepatuhan pengobatan pasien. Kemudian yang kedua adalah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang menitikberatkan peningkatan perawatan pasien hipertensi secara komprehensif, serta berkualitas dengan melibatkan pasien maupun keluarga dalam mengelola penyakit hipertensi. Kemudian yang ketiga adalah untuk memberikan masukan ataupun saran kepada tenaga kesehatan dalam mengontrol pasien hipertensi sehingga kualitas hidup pasien menjadi lebih baik. Sekian yang dapat saya tambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Jika ada yang ingin berpendapat lagi, dipersilakan. Baik, jika tidak ada, karena kita sudah sampai pada step 5, mungkin di sini saya untuk mempersilakan sekretaris untuk membacakan kesimpulan keseluruhan dari SGD pada kali ini sebelum dokter mengomentari. Mungkin waktu dan tempat dipersilakan. Baik, saya izin untuk masuk kembali. Sebelumnya perkenalkan kembali nama saya Arisya dengan yang 3 digit terakhir 043 dari Prodi Kedokteran. Di sini saya akan menyimpulkan hasil dari diskusi kita pada hari ini. Yang pertamanya itu step 1, yaitu mengklarifikasi istilah sesuai topik yang belum diketahui dalam skenario. Di mana kita menemukan beberapa istilah. Yang pertama adalah hipertensi, di mana hipertensi merupakan tekanan darah tinggi atau terjadinya peningkatan darah sistolik. Kemudian ada edukasi. Edukasi merupakan suatu keadaan atau kejadian terkait suatu proses pengubahan sikap dan tata perilaku seorang atau kelompok. Kemudian ada strategi yang merupakan suatu perencanaan yang digunakan dalam jangka panjang yang disusun sedemikian rupa untuk mencapai suatu sasaran tertentu serta tujuan yang sudah ditentukan selanjutnya. Kemudian ada puskesmas yang merupakan pusat kesehatan masyarakat atau poliklinik di tingkat kecamatan tempat rakyat menerima pelayanan kesehatan. Kemudian terdapat non-medis yang berarti tidak berhubungan dengan ilmu pengetahuan kedokteran. Kemudian komunikasi yang merupakan kegiatan pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara 2 orang atau lebih. Dan yang terakhir ada persepsi, yaitu tanggapan atau penerimaan langsung dari suatu atau proses seorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Kemudian untuk step kedua, yaitu merumuskan dan mendiskusikan pertanyaan berdasarkan masalah yang ada di skenario, di mana kita menemukan dan merumuskan 3 permasalahan, yaitu yang pertama, bagaimana strategi komunikasi yang dapat digunakan oleh petugas kesehatan dalam melakukan proses edukasi kepada pasien. Kemudian yang kedua yaitu dampak apa yang akan terjadi jika komunikasi yang terjadi di antara petugas kesehatan dengan pasien dan juga keluarga kurang efektif.
Dan yang terakhir, bagaimana cara petugas kesehatan berkomunikasi dan menyikapi perbedaan persepsi atau pemahaman yang dialami oleh keluarga pasien dan seberapa pentingkah proses komunikasi dalam pelayanan kesehatan. Kemudian untuk step 3 yaitu mendiskusikan masalah yang telah diidentifikasi tadi. Untuk yang pertama, yaitu mengenai bagaimana strategi komunikasi yang dapat digunakan oleh petugas kesehatan dalam melakukan proses edukasi kepada pasien, di mana dalam hal ini strategi komunikatif yang bisa diterapkan adalah komunikasi yang berfokus pada pasien dan kesembuhan pasien. Tenaga kesehatan perlu memberi pengertian namun tetap menyampaikan informasi yang dibutuhkan secara penuh perhatian, dan perlu disampaikan bahwa segala edukasi dan rencana pengobatan bertujuan untuk meringankan penderitaan dan memastikan bahwa pasien memiliki kualitas hidup untuk menjadi lebih baik. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, di mana kesalahpahaman maupun kesalahan informasi yang diberikan oleh tenaga kesehatan dapat berakibat pada ketidakpuasan pasien. Dan pasien dan keluarga juga akan lebih memilih pengobatan yang alternatif yang di mana itu tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat memicu permasalahan lain. Kemudian untuk permasalahan yang ketiga yaitu komunikasi yang kurang efektif antara tenaga kesehatan dan pasien bisa menimbulkan dampak negatif, terutama bagi pasien di antaranya yang pertama yaitu pasien akan mudah mengalami salah persepsi, kemudian yang kedua pasien tidak akan mendapatkan pengobatan atau pelayanan kesehatan dengan baik, dan yang terakhir adalah penyakit yang diderita oleh pasien mungkin menjadi akan lebih parah. Kemudian step keempat yaitu mereview penjelasan pada step ketiga berdasarkan referensi yang sudah kami temukan. Di mana yang pertama berdasarkan dari referensi yang kita dapatkan, strategi komunikatif yang dapat diterapkan dalam pemberian edukasi oleh petugas kesehatan adalah dengan mengatasi hambatan bahasa dan budaya melalui upaya yaitu untuk mengetahui hambatan bahasa, petugas kesehatan dapat menggunakan bahasa yang mudah dipengerti oleh orang awam. Dan kemudian untuk mengatasi hambatan budaya, petugas kesehatan dapat mempelajari budaya dan karakter pasien beserta keluarganya melalui tokoh masyarakat daerah setempat maupun petugas kesehatan yang merupakan penduduk asli daerah tersebut. Kemudian untuk permasalahan yang kedua, di mana komunikasi itu merupakan suatu hal yang sangat penting dalam dunia kesehatan, di mana komunikasi yang tidak baik akan meningkatkan risiko dari suatu masalah. Dan juga menurut dari hasil jurnal yang telah kita dapatkan, dikatakan bahwa sebanyak masalah kesehatan itu sebanyak 65%-nya itu berasal dari komunikasi antara perawat dan juga pasien. Kemudian untuk yang terakhir adalah seberapa pentingkah proses komunikasi dalam pelayanan kesehatan, di mana hal itu sangat penting karena membangun hubungan interpersonal yang baik antara dokter dan pasien dapat dilihat sebagai tujuan dari pentingnya suatu komunikasi. Dan dari sumber yang kita dapatkan, yaitu menurut Ruther dan Hall menyatakan bahwa komunikasi adalah bahan dasar utama dalam pelayanan kesehatan, dan komunikasi adalah instrumen dasar di mana hubungan dokter dan pasien dibuat dan di mana tujuan terapi tercapai. Kemudian untuk step yang terakhir yaitu merumuskan tujuan belajar berdasarkan kesepakatan kelompok, di mana kita menemukan bahwa yang pertama tujuannya itu melatih kemampuan berkomunikasi yang nantinya akan sangat diperlukan apabila kita terjun ke dunia profesi. Kemudian yang kedua, mengetahui bahwa ada berbagai macam individu yang akan dihadapi nantinya sehingga siap untuk menghadapi hal tersebut di kemudian hari. Kemudian untuk meningkatkan cara berkomunikasi tenaga kesehatan melalui edukasi pada pasien sehingga pasien memiliki persepsi positif yang dapat meningkatkan motivasi dan kepatuhan pengobatan pasien. Kemudian untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang menitik beratkan peningkatan perawatan pasien hipertensi secara komprehensif serta berkualitas dengan melibatkan pasien maupun keluarga dalam mengolah penyakit hipertensi. Dan yang terakhir untuk memberikan masukan maupun saran kepada tenaga kesehatan dalam mengontrol pasien hipertensi sehingga kualitas hidup pasien menjadi lebih baik. Mungkin sekian yang saya dapat simpulkan pada diskusi kita hari ini. Saya dapat kembali kepada moderator dan saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih untuk sudah menyampaikan kesimpulan. Baik, karena sudah sampai kesimpulan untuk selanjutnya, saya kembalikan ke dokter untuk memberikan masukan terkait SGD pada hari ini. Waktu dipersilahkan, Dok. Ya, terima kasih, Dek. Saya sudah menyimak ya semua pendapat ya dan masukan yang ada disampaikan ya. Memang kalau di dunia di lapangan ya terkait dengan masalah penyakit itu masalah yang sangat riskan. Kesalahan memberikan informasi dampaknya akan luas apalagi di zaman sekarang ini yang media sosialnya bukan main. Cepat sekali, lebih cepat dari suara.
perubahan-perubahan yang terjadi, kesalahan-kesalahan yang terjadi akan berdampak luas. Nah, apa yang menjadi kendala selama ini yang terjadi antar petugas kesehatan dengan pasien, antar petugas kesehatan sendiri yang memiliki profesi yang berbeda, atau antar petugas kesehatan dengan masyarakat. Ini yang perlu menjadi perhatian yang serius. Yang pertama, kita melihat kemampuan berkomunikasi antara pasien dengan petugas kesehatan itu masih banyak yang perlu dikoreksi ya. Ada yang cara berkomunikasinya saklek, ada yang cara berkomunikasinya terlalu lebay gitu, artinya terlalu ngalor ngidul, tidak efektif sehingga susah untuk disimak oleh masyarakat, oleh si pasien. Atau ada cara berkomunikasinya dia tidak melihat lawan komunikasi. Bahasanya bahasa kedokteran tulen, bahasa kesehatan tulen, sehingga masyarakat yang awam yang tidak memiliki latar belakang pendidikan kesehatan atau sama sekali tidak memiliki latar belakang pendidikan, itu akan susah untuk menerima. Akhirnya ada miskomunikasi. Nah, disinilah terjadi hal yang tidak kita inginkan. Sering dari petugas kesehatan menyalahkan masyarakat, menyalahkan pasien. Ya jelas masyarakat pasti salah karena memang mereka tidak tahu. Karena tidak tahu itu adalah hak daripada atau kewajiban daripada petugas kesehatan untuk memberitahu. Nah, disinilah sering melempar masalah kepada orang yang paling lemah. Ini kesalahan yang paling fatal, sehingga masyarakat menjadi apatis. Karena dia berkomunikasi dengan baik dan bisa dia pahami dengan orang non-medis, akhirnya orang akan beralih ke sana. Ini siapa yang salah? Kita sebagai orang-orang kesehatan tidak mampu menguasai komunikasi yang baik ya, antara pasien dengan petugas kesehatan. Itu yang pertama. Yang kedua, komunikasi antara petugas kesehatan. Nah, pada prinsipnya kalau di lapangan kan ada 3 hal yang harus dikuasai untuk menyelesaikan satu persoalan. Yang pertama adalah komunikasi, yang kedua kolaborasi, yang ketiga koordinasi. Koordinasi paling susah. Kalau di pembelajaran sekarang ini kan belum ada koordinasi yang kelihatan. Walaupun adik-adik di luar, kalau ini kan layar ya, di luar ini adik sudah mempunyai settingan dengan teman-temannya, si ini ngomong ini, si ini ngomong ini. Kalau saya lihat dari cara yang penyampaiannya sepertinya sudah ada pembagian antara adik-adik, kamu harus ngomong ini, harus ini yang ngomong ini nanti. Mestinya kalau yang clear ya, yang natural itu akan ada saling menguatkan. Oh, saya mempunyai pendapat seperti ini, bukan seperti itu. Ini menurut pendapat saya, benar dan tidak kan itu nanti kesimpulan terakhir. Kalau saya menyimak dari 2 pertemuan ini, sepertinya adik-adik sebelum tampil di layar sudah ada koordinasi dengan teman-temannya. Yang ini ngomong ini, setelah itu ini ngomong ini, supaya kebagian semuanya, kayak permainan drama satu babak gitu. Tapi tidak masalah, itu salah satu ilmu komunikasi yang adik lakukan. Sudah itu koordinasi untuk hal yang ini sudah bagus lah. Tapi kalau di masyarakat jangan seperti ini. Gitu. Jangan di setting awal kemampuan adik menyimak persoalan yang adik hadapi di saat itu. Gitu. Jangan terpaku dengan setting-settingan yang dibuat gitu. Nanti nggak match dengan persoalan yang akan dibicarakan. Ya, ini mungkin saya salah menerka, mudah-mudahan tidak saya, tapi saya yakin 80% tebakan saya rasanya sih benar. Ada sudah men-set di awal bahwa si A ngomong ini, nanti setelah ini si ini, itu ya. Ini yang perlu karena tidak lugas kelihatan. Nah ini apakah itu salah? Tidak. Tapi kalau di lapangan janganlah. Ya, ini kan adik baru belajar berkomunikasi.
Komunikasi, kolaborasi mungkin gampang dilakukan, tapi koordinasi susah. Koordinasi antara adik sendiri yang memiliki ilmu kesehatan saja susahnya bukan main. Itu susah. Ini yang paling sulit bagi orang Bali ya. Koordinasinya memang agak sulit. Karena mempunyai ego sendiri. Nah makanya ini mata kuliah yang sangat bagus menurut saya. Karena sekarang adik-adik itu kan banyakkan individual, karena nilai sosialnya sangat rendah. Karena lebih banyak berkomunikasi dengan HP, sehingga individualnya tinggi. Merasa paling benar, merasa paling tahu apa yang dia tahu itulah yang terbaik. Karena memang komunikasi sosialnya sangat rendah. Itu saya akui itu adik-adik sekarang. Ya. Nah makanya IPE ini semestinya bukan komunikasi di layar saja, semestinya harus sudah turun ke lapangan sehingga bisa berkomunikasi langsung dengan masyarakat yang menjadi yang menjadi keluarga binaan. Kalau menurut saya sih bukan keluarga yang diambil, tapi kalau bisa ya satu gang lah, gitu. Sehingga cara berkomunikasinya, apalagi di Denpasar baguslah menurut saya, karena satu gang itu berasal dari orang-orang yang berbeda, bisa dari Singaraja, bisa dari Jawa, bisa dari Sulawesi, sehingga komunikasi yang dilakukan itu sangat bervariasi ya. Jangan disamakan, itu komunikasinya berdasarkan budaya yang dimiliki masing-masing. Contohnya orang Singaraja disuruh berkomunikasi dengan orang Klungkung, itu sangat berbeda. Nah ini yang perlu dipahami, bukan komunikasi saja, tapi harus memahami budaya mereka, itu tidak bisa dipelajari dengan teori, itu harus dilakukan praktek ya. Untuk meyakinkan itu bukan pekerjaan gampang, terutama bagi orang-orang sudah mindsetnya lingkungan itu adalah orang-orang yang non medis ya, yang lebih banyak percayanya dengan kalau bilang tahyul saya tidak setuju, tapi percaya dengan hal-hal di luar kesehatan. Karena apa? Tidak sedikit juga hal-hal itu juga ada benarnya, walaupun tidak banyak ya, tapi kita harus mengantisipasi itu. Kan kita cara berkomunikasi ini jangan memotong. Nah disinilah perlu talenta. Kemampuan adik meyakinkan yang orang sudah 100% tidak yakin dengan kesehatan, supaya bisa berbalik yakin. Ini satu tantangan yang luar biasa. Nah karena apa? Di lapangan itu biasnya sangat tinggi. Tantangannya luar biasa. Tidak segampang yang ada di bangku kuliah. Ya. Nah yang ketiga yaitu komunikasi antara petugas kesehatan dengan masyarakat. Ini lain lagi caranya berkomunikasi. Tidak boleh kita memberikan satu penekanan pada satu kelompok. Itu akan membuat seperti pegadaian ya, menyelesaikan satu masalah, memunculkan masalah yang lebih banyak. Gitu. Ini hati-hati berkomunikasi dengan komunitas, karena apalagi kalau di Bali ada klan ya, ada klan yang bermacam-macam, jangan sampai ada yang tersinggung. Itu akan membuat komunikasi jadi runyam. Kalau komunikasi sudah tidak bagus, kolaborasi tidak mungkin terjadi, dan koordinasi sangat sulit akan dilakukan. Dan mengembalikan itu pekerjaan susah. Ya. Contohnya kalau begini, loh dari pasien-pasien sekian yang saya terima itu kok soroh ini yang lebih banyak ya, itu sudah menyinggung perasaan gitu loh. Ya, loh kok ini rasanya yang bermasalah dengan ini kebanyakan dari Banjar A ya, ada apa di Banjar A gitu, tersinggung orang kan. Ini cara berkomunikasi harus berhati-hati. Nah ini yang perlu pengalaman, perlu diasah ya. Sudah itu ada harus melihat gestur tubuh orang yang diajak berkomunikasi. Respect apa enggak gitu. Kalau sudah nggak respect, kita ngapain ngecek gitu kan. Membuat orang kesel saja. Kalau sudah respect, ya kita cari waktu lain ya. Atau kita cari kesempatan lain. Atau kita perlu bantuan orang lain yang mengkomunikasikan. Contohnya seperti tadi. Masalah bahasa kendala ya. Harus ada mencari orang yang dekat dengan dia, yang mengerti tentang bahasa mereka. Gitu. Nah ini yang perlu dilakukan. Ya, itu hati-hati berkomunikasi di lapangan terkait dengan ya itulah ras segala macam ya, jangan sampai menyinggung itu akan mengakibatkan komunikasi stagnan ya. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Dek. Saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih atas masukannya, Dok. Karena SGD sudah berlangsung, mungkin sebelum SGD ini diakhiri, saya izin untuk memandu doa, lalu dilanjutkan dengan sesi dokumentasi nih, Dok. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan SGD pada hari ini, alangkah baiknya kita akhiri dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa bisa dimulai. Baik, berdoa selesai. Baik, untuk selanjutnya saya izin untuk memandu sesi dokumentasi nih, Dok. Mungkin bagi teman-teman yang lain bisa on kamera. Baik, sesi dokumentasi saya mulai. 1, 2, 3. Lagi sekali, 1, 2, 3. Baik, sesi dokumentasi sudah nih, Dok. Mungkin di sini saya sebagai moderator mewakili teman-teman yang lain mengucapkan terima kasih dan SGD saya tutup. Selamat sore, Dok. Sore. Izin live nih, Dok. Ya, saya mau in meeting ya. Iya, Dok. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Selamat sore, terima kasih, Terima Dok. kasih, Dok.